Bagaimana rasanya hidup hanya seutas napas dari maut? Bagaimana jika tubuhmu diikat dan dibuang ke tengah laut seperti sampah tak berguna? Itulah yang dialami seorang TKW asal Jember. Tapi siapa sangka, justru dari laut tempat ia dibuang, Allah menurunkan keajaiban yang mengubah segalanya. Jangan lewatkan kisah nyata penuh haru ini. Karena sekali kamu mulai membaca, kamu tak akan sanggup berhenti sampai akhir. Assalamualaikum sahabat musafir cerita. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar agar channel ini terus tumbuh dan bisa menyebarkan kisah inspiratif lainnya. Salam hangat dari Jember, Jawa Timur, tempat asal sosok wanita luar biasa dalam kisah ini. Sulastri, nama yang mungkin tak asing bagi warga desa kecil di lereng perbukitan Jember, Jawa Timur. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan kekurangan. Rumahnya berdinding bambu, beralaskan tanah, beratap seng yang bocor di beberapa sudut. Di rumah itulah ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan dan adik bungsunya yang masih duduk di bangku SD. Ayahnya telah lama meninggal karena kecelakaan saat bekerja sebagai buruh tani. Sejak saat itu, Sulastri menjadi tumpuan keluarga, meski usianya saat itu belum genap 17 tahun. Hari-hari Sulastri diisi dengan bekerja serabutan. Mulai dari mencuci baju tetangga, membantu nenek warung membuat gorengan, hingga menjadi buruh panen di sawah milik orang. Tapi hasilnya tak pernah cukup. Apalagi sejak ibunya terkena stroke ringan, kebutuhan obat dan biaya pengobatan terus menghimpit. Air mata Sulastri sering jatuh diam-diam saat malam tiba, saat semua tertidur dan ia memandangi langit dari jendela kecil rumahnya. Ia sering bertanya pada Allah, apakah ada jalan keluar untukku, ya Rab? Suatu malam, tetangganya datang membawa kabar tentang lowongan menjadi TKW di Timur Tengah. Gajinya besar, katanya, cukup untuk membiayai pengobatan ibunya dan menyekolahkan adiknya sampai lulus. Sulastri terdiam. Hatanya bimbang, takut, tapi juga tergoda. Malam itu ia tak bisa tidur. Di sisi ibunya yang lelap, ia memandangi wajah renta itu dan memegang tangan yang mulai lemah. Dalam hati, ia membuat keputusan besar. Aku akan pergi. Demi ibu dan adikku. Proses keberangkatan Sulastri tidak mudah. Ia harus melewati berbagai tahapan, mulai dari pelatihan singkat, mengurus paspor, hingga pemeriksaan kesehatan. Semuanya serba cepat dan agak mencurigakan, tapi ia terlalu fokus pada satu hal, keluar dari kemiskinan. Saat keberangkatan tiba, ibunya hanya bisa mengantar sampai ujung gang, dengan mata berkaca-kaca dan tangan yang terus menggenggam tas kecil Sulastri. Jaga dirimu, Le. Kalau ada apa-apa, kamu pulang saja, ucap ibunya sambil menahan tangis. Sulastri mengangguk dan mencium tangan ibunya dalam-dalam. Ia tak tahu bahwa itu mungkin adalah pelukan terakhir. Di dalam mobil travel, ia menangis diam-diam. Jember perlahan menghilang dari pandangan, dan hatinya mulai terasa kosong. Setibanya di negara tujuan, sebuah kota panas dan gersang di Timur Tengah, Sulastri ditempatkan di rumah majikan yang tampak megah. Keluarga kaya, 2 anak kecil, dan seorang wanita majikan yang awalnya terlihat ramah. Hari-hari pertama berjalan cukup lancar. Ia membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan kadang disuruh menjaga anak-anak. Namun, semua itu hanya sementara. Seiring waktu, wajah ramah majikannya berubah menjadi dingin. Ia mulai membentak, menyalahkan Sulastri atas hal-hal kecil. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya tak diberi makan seharian. Ia hanya bisa menangis di kamar kecil yang sempit, tempat tidurnya hanyalah matras tipis di lantai. 3 bulan setelah bekerja, semuanya berubah semakin buruk. Telepon genggam Sulastri disita, paspornya ditahan. Ia benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ia bahkan tak tahu apakah masih punya kebebasan. Setiap harinya terasa seperti neraka. Ia dipaksa bekerja tanpa henti, mulai pukul 5 pagi hingga tengah malam. Bila ia terlihat lelah atau lambat, majikannya akan melemparkan benda apa saja ke arahnya, sendok, sepatu, bahkan botol kaca. Pernah suatu hari, ia ketahuan makan roti sisa tanpa izin.
Akibatnya, ia dikunci di kamar mandi selama 2 hari, hanya diberi air keran dan sepotong roti basi. Dalam gelap dan dingin, ia duduk memeluk lutut, tubuhnya menggigil dan pikirannya mulai kacau. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin mati lebih baik dari hidup seperti ini. Suatu malam, saat majikannya pulang dalam keadaan mabuk, Sulastri dibangunkan dengan kasar. Tak ada peringatan, tak ada kata-kata. Ia hanya merasakan tangannya ditarik, lalu diikat dengan kasar menggunakan tali rafia. Mulutnya dibungkam dengan lakban. Ia memberontak, menangis, berusaha menjerit, tapi sia-sia. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Mobil melaju kencang ke arah pelabuhan. Tak ada kata-kata, hanya suara napas berat majikannya yang mencengkram kemudi. Sulastri hanya bisa menatap bulan dari celah jendela, dan di hatinya hanya satu nama yang ia panggil berkali-kali, Allah. Ketika mobil berhenti, malam masih gelap. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin dan ketakutan. Sulastri digeret keluar seperti binatang. Tubuhnya dilempar ke atas perahu kecil. Ia menatap laut yang hitam pekat, dan hatinya mencelos. Di sanalah akhirnya akan terjadi. Tanpa satu kata pun, tubuh Sulastri diangkat dan dilemparkan ke laut. Seketika itu juga, dunia seolah berhenti. Air laut dingin menyelimuti tubuhnya, menenggelamkan setiap jeritan yang tak pernah keluar. Ia tenggelam ke dasar, dalam hening dan gelap, berpikir, inikah caraku pergi dari dunia ini? Tapi di tengah pasrah dan kepedihan itu, sebuah keajaiban terjadi. Tali yang mengikat tangannya tiba-tiba melonggar. Ia tak tahu bagaimana, tapi perlahan, tangannya bebas. Seolah ada yang menolong. Entah ikan, entah arus laut, entah kekuatan dari langit. Yang jelas, ia bisa bergerak dan itu cukup untuk bertahan. Dengan sisa-sisa tenaga, ia berenang ke permukaan. Matanya mencari cahaya, hatinya berdoa dalam lirih. Ya Allah, kalau Kau masih berikan hidup padaku, tunjukkan aku jalan keluar. Aku tak kuat, ya Rab. Gelombang besar menghantam tubuhnya. Air masuk ke hidung dan mulutnya. Dunia seperti ingin menelannya hidup-hidup. Tapi Sulastri terus mengayuh. Setiap gerakan terasa seperti menyayat otot. Dadanya sesak, napasnya tinggal sehelai. Namun, ia tak mau menyerah. Dalam kepalanya, hanya bayangan wajah ibunya dan adiknya yang terus muncul. Aku belum boleh mati. Belum. Di kejauhan, ia melihat cahaya kecil berayun-ayun. Mungkinkah itu kapal? Harapan kembali muncul di hatinya. Ia berenang ke arah cahaya itu, meski matanya kabur dan tubuhnya hampir mati rasa. Tolong, bisiknya berulang kali meski tak ada yang mendengar. Beberapa menit kemudian, sebuah perahu nelayan kecil melintas. Seorang lelaki tua yang tengah menarik jaringnya terkejut melihat sosok manusia terapung di air. Ya Allah! Serunya sambil segera menarik tubuh Sulastri ke atas perahu. Tubuh Sulastri sudah lemas, matanya hampir tertutup. Tapi ketika tangannya menyentuh kayu perahu dan wajahnya terkena cahaya lampu, ia tersenyum samar. Terima kasih ya Allah. Kau dengar doaku. Laut malam masih bergelora ketika tubuh Sulastri setengah sadar digotong ke atas perahu kecil yang reot. Sang nelayan tua, dengan tangan yang kasar dan tubuh yang sudah renta, menggigil menyaksikan betapa parah kondisi perempuan muda itu. Rambut Sulastri kusut, wajahnya pucat kebiruan, tubuhnya dipenuhi luka gores, dan bajunya basah kuyup serta robek di banyak tempat. Tapi, yang paling menyayat hati bukan fisiknya, melainkan tatapan matanya yang kosong, hampa, seperti seseorang yang baru saja melihat kematian dari jarak sangat dekat. Nak, kamu bisa dengar Bapak? Suara lelaki tua itu lembut, gemetar oleh rasa iba. Sulastri membuka sedikit matanya, bibirnya bergetar, mencoba bicara namun hanya suara lirih nyaris tak terdengar yang keluar. Ia mencoba tersenyum, tapi otot-otot wajahnya sudah tak sanggup lagi. Nelayan itu segera meraih jaket lusuhnya dan menyelimuti tubuh Sulastri. Ia mendekapnya erat-erat seperti memeluk anak sendiri. Di tengah gelombang dan angin malam, ia mendayung kembali ke arah kampung pesisir tempat tinggalnya. Perahu bergoyang,
air laut sesekali masuk dan membasahi kaki mereka. Tapi ia tak peduli. Baginya, malam itu bukan tentang hasil tangkapan, tapi tentang menyelamatkan satu nyawa. Di sepanjang perjalanan pulang, lelaki tua itu tak henti melafalkan doa. Ya Allah, tolong anak ini, siapapun dia, dari manapun asalnya, jangan biarkan ia pergi begitu saja, bisiknya. Dan di pangkuannya, tubuh Sulastri terbaring kaku namun damai, seolah untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, ia merasa hangat. Perahu itu akhirnya bersandar di bibir dermaga kecil dari kayu tua yang sudah lapuk. Langit mulai memerah, tanda fajar akan datang. Lelaki tua itu memanggul tubuh Sulastri dengan penuh hati-hati, menyusuri jalan setapak berkerikil menuju rumah kayunya yang sederhana. Di depan rumah, seorang perempuan paruh baya dengan kerudung lusuh menyambut mereka dengan panik. "Pak, siapa itu? Astagfirullah!" Serunya sembari segera membantu menurunkan tubuh Sulastri. "Dia perempuan, hampir tenggelam." "Bapak nemu di laut," jawab sang suami sambil terengah. Tanpa banyak tanya, sang istri langsung membawa Sulastri ke dalam rumah. Mereka meletakkannya di atas tikar, lalu menyelimuti tubuhnya dengan sarung hangat. Ibu itu mengambil air hangat dari dapur dan perlahan membersihkan luka-luka di wajah dan tangan Sulastri. Setiap kali kain basah menyentuh kulitnya, Sulastri mengerang lirih. Meski matanya masih terpejam, tubuhnya bereaksi. Napasnya mulai lebih stabil, warna kulitnya tak lagi biru pucat. Ibu tua itu mengelus rambut Sulastri, seolah sedang merawat putrinya sendiri. "Nak, kamu sudah aman sekarang? Kamu selamat," bisiknya sambil meneteskan air mata. Malam yang kelam mulai berganti pagi. Di dalam rumah sederhana itu, sebuah keajaiban sedang dirawat dengan cinta dan ketulusan dua orang asing yang bahkan tak tahu siapa Sulastri. Tapi bagi mereka, menyelamatkan satu nyawa adalah kewajiban yang lebih besar dari segalanya. 3 hari pertama setelah ditemukan, Sulastri masih tak banyak bicara. Ia hanya diam menatap langit-langit rumah yang terbuat dari papan kayu. Tubuhnya lemah, tapi yang lebih rapuh adalah jiwanya. Setiap kali mendengar suara air dari ember atau suara ombak dari kejauhan, tubuhnya langsung bergetar. Ia seperti kembali tenggelam dalam trauma. Namun kedua orang tua itu, Pak Misto dan Bu Rumi, tak henti merawat dan menyemangatinya. Mereka menyediakan bubur hangat setiap pagi, menyuapinya dengan sabar, dan mengajaknya berbicara meski tak dijawab. Sulastri hanya bisa menatap mereka dengan mata sembab, seolah ingin berkata, "Kenapa kalian begitu baik padaku?" Malam hari, ketika bulan mulai muncul, Bu Rumi duduk di sampingnya sambil membaca Al-Quran. Suaranya lembut dan menenangkan, membuat Sulastri perlahan-lahan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan mengalami siksaan, ia merasakan apa itu kasih sayang. Ia merasa dipeluk oleh Allah melalui dua manusia biasa yang hatinya sangat mulia. Pada hari kelima, Sulastri akhirnya bicara. Suaranya pelan dan terbata, tapi cukup untuk membuat Bu Rumi menangis. "Saya, Sulastri, dari Jember, saya dibuang ke laut," ucapnya sebelum air matanya jatuh tak terbendung. Pak Misto yang duduk di sudut langsung menoleh. Ia berdiri, berjalan mendekati Sulastri, dan menggenggam tangannya. "Nak, kamu bukan siapa-siapa di sini. Tapi kamu juga bukan orang asing. Kamu adalah anak kami sekarang. Dan di rumah ini, kamu aman." Hari-hari berlalu, dan luka di tubuh Sulastri mulai mengering. Tapi luka batin di hatinya jauh lebih lambat pulih. Setiap pagi, ia duduk di beranda rumah, memandangi laut yang dulunya nyaris menjadi kuburnya. Kadang ia menangis, kadang ia diam seperti patung. Bu Rumi tak pernah meninggalkannya sendiri. Ia tahu, luka terdalam tak bisa disembuhkan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran dan cinta. Setiap malam, sebelum tidur, Sulastri mendengarkan cerita dari Bu Rumi. Tentang bagaimana ia dulu juga pernah kehilangan anak perempuan karena demam berdarah, dan betapa ia merasa kehadiran Sulastri adalah jawaban dari doa yang tak pernah berhenti. "Mungkin kamu dikirim Allah untuk menggantikan anak kami. Atau, mungkin Allah sengaja menaruh kamu di laut agar kami bisa bertemu." Sulastri mulai bisa tersenyum, meski masih tipis.
Ia membantu membersihkan rumah, menimba air, bahkan mulai ikut membantu Bu Rumi membuat kerupuk dan tempe yang biasa dijual ke pasar. Ia tak lagi menjadi korban, ia mulai merasa hidup kembali. Dan yang paling membuatnya yakin bahwa Allah masih menyayanginya, adalah saat Bu Rumi berkata, "Nak, setiap manusia punya cerita buruk. Tapi Allah selalu beri halaman baru, kalau kita mau menuliskan kebaikan di sana." 2 minggu setelah diselamatkan, Pak Misto dan Bu Rumi mulai menghubungi aparat desa dan relawan yang biasa membantu urusan orang hilang dan TKW bermasalah. Dengan bantuan mereka, Sulastri mulai membuka jalur komunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja. Ia menceritakan semuanya, tentang kekerasan, tentang pembuangan, tentang bagaimana ia bisa hidup kembali karena pertolongan nelayan. Kisahnya mulai terdengar. Beberapa relawan TKW mengunjungi rumah kecil itu, mendokumentasikan kisah Sulastri, dan menawarkannya perlindungan hukum. Namun Sulastri menolak dibesar-besarkan. "Saya hanya ingin pulang ke Jember. Saya ingin melihat ibu saya dan memeluk adik saya," katanya dengan mata berkaca-kaca. Selama proses administratif berjalan, Sulastri tetap tinggal di rumah Pak Misto dan Bu Rumi. Ia sudah dianggap seperti anak sendiri. Ia bahkan sudah mulai memanggil mereka emak dan bapak. Setiap malam, ia memeluk Bu Rumi sebelum tidur, seperti anak kecil yang takut kehilangan pelukan itu. Dan setiap pagi, ia mencium tangan Pak Misto sebelum berangkat ke warung pasar. Hari demi hari, Sulastri tak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga menyembuhkan hati 2 orang tua yang sempat merasa kehilangan. Di dalam rumah yang sangat sederhana itu, Allah mempertemukan 3 hati yang terluka untuk saling mengobati. Dan disitulah keajaiban sejati terjadi, bukan hanya tentang diselamatkan dari maut, tapi tentang menemukan kembali arti hidup, keluarga, dan cinta. Hari itu, pagi yang begitu cerah menyelimuti desa pesisir kecil tempat Pak Misto dan Bu Rumi tinggal. Mentari muncul malu-malu di balik garis laut, memantulkan cahaya keemasan yang indah. Burung camar beterbangan, dan suara debur ombak terasa menenangkan. Di tengah suasana itu, Sulastri duduk di bangku bambu depan rumah. Di tangannya ada selembar surat, resmi dari Kedutaan Besar Indonesia. Surat itu menyatakan bahwa Sulastri akan segera dipulangkan ke tanah air, tepatnya ke kampung halamannya di Jember. Matanya tak berkedip menatap tulisan di surat itu, seolah tak percaya bahwa saat yang dinantikannya akhirnya datang juga. Tapi anehnya, hatinya tidak selega yang ia bayangkan. Ada rasa berat, rasa sedih yang membebani dadanya. Ia akan meninggalkan rumah yang selama ini jadi tempatnya sembuh. Meninggalkan 2 orang tua yang tak sedarah, tapi jauh lebih tulus dari siapapun yang pernah ia kenal di negeri orang. Pak Misto menghampiri, duduk di sampingnya. "Kamu akan pulang, Nak. Bapak tahu hatimu bahagia, tapi juga sedih. Itu wajar," katanya lembut. Sulastri menoleh, air matanya mulai mengalir. "Saya takut, Pak. Takut ibu saya sudah tak ada. Takut saya pulang hanya membawa luka. Saya malu." Pak Misto mengelus kepalanya. "Tidak ada orang yang malu karena bertahan. Kamu bukan pulang sebagai orang gagal. Kamu pulang sebagai orang yang telah diselamatkan langsung oleh tangan Allah. Jangan bawa malu, bawa syukur." Beberapa hari kemudian, proses pemulangan pun dilakukan. Dibantu oleh relawan dan perwakilan dari KBRI, Sulastri akhirnya bisa naik pesawat dengan hati bergetar. Di bandara, ia memeluk Bu Rumi sangat lama. Air mata mereka mengalir tanpa kata-kata. Tak ada janji, hanya doa dalam hati masing-masing agar kelak mereka bisa bertemu kembali. "Kalau kamu sampai di Jember, jangan langsung ke rumah. Datang dulu ke puskesmas. Periksa tubuhmu. Dan jangan lupa makan yang banyak, kamu masih terlalu kurus," pesan Bu Rumi sambil membetulkan kerudung Sulastri seperti seorang ibu sungguhan. Sulastri mengangguk, lalu mencium tangan wanita itu penuh hormat dan cinta. "Saya nggak akan lupa rumah ini, laut ini, dan ibu." Perjalanan pulang itu seperti mimpi panjang. Dari kota ke kota, dari bandara ke stasiun, dari stasiun ke terminal, hingga akhirnya sebuah angkot tua membawanya ke gang sempit tempat rumah masa kecilnya berdiri. Hatinya berdetak keras.
Ia menggenggam erat tas kecil berisi baju dan surat resmi dari KBRI. Di dalam tas itu juga ada foto Bu Rumi dan Pak Misto yang sengaja diberikan agar ia tidak lupa pada rumah yang pernah menyelamatkannya. Langkahnya perlahan menyusuri gang, seperti kembali ke waktu 5 tahun silam. Namun langkah itu tiba-tiba terhenti saat ia melihat seorang wanita tua duduk di kursi bambu depan rumah yang tampak semakin reot. Wanita itu sedang menyuapi anak kecil, anak laki-laki kira-kira 8 tahun. Dan saat mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti. "Ibu." Suara itu nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat wanita tua itu tersentak. Sendok di tangannya jatuh, dan matanya membelalak menatap sosok yang berdiri di ujung gang. Butuh beberapa detik sebelum ia akhirnya berdiri, berjalan perlahan sambil memandangi wajah itu dengan air mata mengalir deras. "Sulastri? Sulastri anakku?" Lirihnya, seperti seseorang yang baru saja melihat bayangan dari masa lalu. Sulastri langsung berlari, tasnya terjatuh, tubuhnya gemetar. Ia memeluk wanita renta itu dengan segenap tenaga, dengan semua luka dan harapan yang selama ini ia pendam. Mereka berdua menangis sejadi-jadinya, tanpa peduli tatapan tetangga. Tangisan yang menyatu dengan debu dan angin kampung, tangisan yang melepaskan beban bertahun-tahun. Anak kecil di samping mereka, adik bungsu Sulastri, hanya bisa menatap bingung lalu ikut memeluk kakaknya. Mereka berpelukan bertiga, seperti keluarga yang tak ingin dipisahkan lagi. "Ibu masih hidup? Ibu masih hidup, alhamdulillah," bisik Sulastri berulang kali. Di antara pelukan itu, ia menceritakan bagaimana Allah menyelamatkannya, bagaimana ia hampir mati, dan bagaimana seorang nelayan menyelamatkan hidupnya. Ibunya menangis semakin keras. "Nak, selama ini ibu tak pernah berhenti salat malam. Minta sama Allah, agar kamu diberi keselamatan. Dan hari ini, doa itu dijawab." Kepulangan Sulastri menjadi buah bibir di kampungnya. Banyak yang terkejut, karena kabar terakhir yang beredar adalah ia hilang dan kemungkinan sudah meninggal. Bahkan tetangganya dulu sempat ikut membantu pencarian lewat biro jasa dan media sosial. Tapi nyatanya, Allah belum mengambil nyawanya, justru mengangkatnya kembali dari dasar laut menuju pelukan ibunya. Beberapa hari setelah kembali, Sulastri mengundang semua tetangga untuk makan bersama. Ia ingin berbagi sedikit bantuan yang diterimanya dari pemerintah dan para relawan. Tapi yang paling istimewa adalah ketika ia berdiri di tengah hadirin dan mulai bercerita. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya di sini bukan untuk menceritakan penderitaan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Allah itu benar-benar dekat. Saya dibuang ke laut, tapi Allah kirimkan nelayan tua untuk menyelamatkan saya. Saya merasa tak berharga, tapi Allah mengirimkan keluarga baru yang memperlakukan saya seperti anak kandung. Bahkan ketika saya sudah tak punya harapan, Allah beri kehidupan baru." Semua yang hadir terdiam. Tak sedikit yang menangis. Mereka melihat sosok Sulastri bukan sebagai gadis malang, tapi sebagai perempuan tangguh yang dibentuk langsung oleh cobaan, lalu dipulihkan dengan cinta dan takdir yang luar biasa. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Sulastri perlahan menata ulang dirinya. Ia tidak kembali ke kehidupan lamanya sebagai pencuci baju atau buruh panen. Ia mulai belajar menjahit dari tetangganya yang memiliki mesin jahit. Ia juga mulai aktif di kegiatan majelis taklim kampung. Tapi satu hal yang paling mengubahnya, ia kini menjadi pengisi motivasi bagi para calon TKW yang hendak berangkat ke luar negeri. Di sebuah aula kecil milik desa, Sulastri berdiri di depan puluhan perempuan muda yang akan diberangkatkan. Dengan suara tenang dan tatapan teduh, ia berkata, "Jangan hanya bawa koper dan mimpi. Bawa juga doa dan siapkan mental. Di luar sana, tidak semua orang baik. Tapi selama Allah masih di hati kita, tak akan pernah ada gelap yang tak bisa diterangi." Kisah Sulastri bukan hanya jadi cerita viral, tapi jadi pelajaran hidup. Ia tak ingin kisahnya dijadikan kesedihan semata, tapi sebagai peneguh hati bagi banyak perempuan yang juga berjuang di luar negeri. Dan di setiap malam sebelum tidur, ia selalu menulis satu baris doa dalam buku harian kecilnya. "Ya Allah, jagalah semua perempuan yang bekerja jauh dari rumah. Bila mereka harus diuji, kirimkan pertolongan seperti yang Kau kirim untukku dulu."
Dan itulah keajaiban yang sebenarnya. Saat seseorang yang pernah nyaris tenggelam, kini menjadi pelampung untuk banyak jiwa yang lain. Waktu berjalan, dan nama Sulastri perlahan mulai dikenal di lingkungan luar kampung. Beberapa lembaga kemanusiaan dan LSM yang peduli terhadap nasib para TKW mengundangnya untuk menjadi pembicara. Ia mulai bercerita bukan dengan air mata, melainkan dengan kekuatan. Suaranya lembut tapi tegas. Bahasanya sederhana, namun menyentuh. Dalam sebuah seminar kecil di kota Jember, Sulastri berdiri di panggung sederhana. Di hadapannya puluhan ibu-ibu muda duduk dengan wajah serius. Mereka adalah calon TKW yang masing-masing menyimpan mimpi di dalam koper yang akan mereka bawa. Tapi malam itu, Sulastri tak hanya menyampaikan kisah tragisnya. Ia menyampaikan harapan dan iman. Saya dibuang di tengah laut oleh majikan saya. Tak ada perahu, tak ada pelampung. Tapi yang menyelamatkan saya bukan manusia pertama-tama, tapi Allah. Melalui ombak, melalui malam, dan melalui hati mulia seorang nelayan, ucapnya membuat hadirin terpaku. Ia mengangkat secarik foto, gambar Pak Misto dan Bu Rumi. Orang yang tak kenal saya. Tapi mereka peluk saya seperti anak sendiri. Itu bukan kebetulan, itu pertolongan yang datang tepat saat saya sudah berhenti berharap. Terdengar isak pelan di sudut ruangan. Ada yang menunduk sambil menyeka air mata. Mereka tak hanya mendengar kisah Sulastri. Mereka merasakan luka dan keajaiban yang ia alami. Dan dari situ, lahir kekuatan baru bagi mereka, bahwa apapun yang akan terjadi di negeri orang, keyakinan dan doa tak boleh ditinggalkan. Sepulang dari seminar itu, Sulastri kembali ke rumah dengan hati bergetar. Bukan karena lelah, tapi karena ia merasa bahwa Allah benar-benar mengubah nasibnya. Dulu ia tak pernah percaya bahwa luka bisa menjadi cahaya. Tapi malam itu, ketika ia duduk bersama ibunya di beranda rumah, diterangi lampu minyak yang redup, ia menangis lagi, tapi bukan karena sedih. Ibu, saya dulu dibuang karena dianggap sampah. Tapi sekarang, ada orang-orang yang mendengarkan cerita saya dengan penuh perhatian. Bukan karena saya hebat, tapi karena Allah mengizinkan semua itu terjadi, ucapnya sambil menggenggam tangan ibunya. Sang ibu hanya mengangguk dan membelai kepala anak gadisnya itu. Matanya sembab, suaranya lirih. Nak, kau tidak pernah jadi sampah. Kau adalah berlian yang dibentuk oleh tekanan dan luka. Ibu selalu percaya itu, meskipun dunia menutup pintu, Allah pasti bukakan jendela lain. Malam itu mereka berpelukan cukup lama. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan, angin menyapa lembut, seolah ikut menyaksikan bagaimana Allah memulihkan hati yang hancur dengan cinta seorang ibu. Dan sejak malam itu, Sulastri berjanji dalam hati, jika Allah masih memberinya nafas, maka hidupnya tak boleh lagi ia biarkan biasa-biasa saja. Ia harus menjadikan hidupnya berguna, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak perempuan lain yang sedang terjebak dalam ketakutan, keputusasaan, dan luka. Beberapa bulan kemudian, Sulastri mendapat tawaran luar biasa. Sebuah yayasan sosial dari Jakarta menawarkan program pelatihan untuk mantan TKW agar bisa mandiri. Pelatihan itu mencakup keterampilan menjahit, pemasaran online, dan bahkan pelatihan mental dan dakwah. Tanpa ragu, Sulastri mendaftar. Ia berangkat ke Jakarta dengan hati mantap. Kali ini bukan sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai perempuan yang ingin belajar dan bangkit. Di antara puluhan perempuan lain, Sulastri menjadi sosok yang menginspirasi. Ia tak pernah menyombongkan kisahnya. Justru ia selalu memulai dengan, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seseorang yang pernah diberi kesempatan kedua oleh Allah." Di pelatihan itu, ia bertemu banyak perempuan dengan cerita serupa. Ada yang dilecehkan majikan, ada yang tak digaji bertahun-tahun, ada yang trauma berat. Tapi yang membedakan Sulastri adalah caranya memeluk luka orang lain, karena ia pernah berada di posisi itu. Ia selalu mengatakan, "Jangan biarkan luka membuatmu mati sebelum ajal. Jadikan luka itu alasanmu untuk hidup lebih berarti." Tak lama setelah pelatihan, Sulastri membuka usaha jahit kecil-kecilan di rumah. Ia beri nama Rumah Menjahit Ibu Laut, sebagai bentuk penghormatan pada tempat ia pernah nyaris mati dan kembali hidup. Usahanya tumbuh perlahan.
Dari satu mesin jahit pinjaman menjadi 3. Dari satu pelanggan tetangga, kini ia menerima pesanan seragam dari sekolah dan koperasi desa. Keberkahan terus berdatangan. Rumah Sulastri yang dulu reot, kini mulai diperbaiki. Atap bocor diganti, dinding yang lapuk diperkuat. Tapi yang paling mengharukan adalah saat ia membelikan kursi roda baru untuk ibunya yang sudah sulit berjalan. Ibu yang dulu selalu menunggu saya pulang, sekarang biar saya yang antar ibu kemanapun ibu ingin pergi, katanya sambil mengusap kaki ibunya yang mulai lemah. Suatu sore, Pak Misto dan Bu Rumi datang dari jauh. Ya, mereka diundang oleh Sulastri untuk datang ke Jember dan tinggal beberapa hari. Saat melihat wajah mereka turun dari mobil travel, Sulastri berlari seperti anak kecil, memeluk mereka erat dengan air mata haru. Bapak, Ibu, kalian adalah bagian dari hidup saya. Tanpa kalian, saya mungkin sudah jadi arwah di dasar laut. Pak Misto hanya mengelus punggungnya. Nak, kamu tidak utang apa-apa pada kami. Yang kamu lakukan hari ini, itulah balasan terbaik. Malam itu, mereka makan bersama di rumah kecil yang hangat. Di meja ada nasi hangat, tempe goreng, dan sambal terasi. Bukan makanan mewah, tapi penuh rasa syukur. Di tengah canda dan tawa, Sulastri memandangi mereka semua. Ibunya, Pak Misto, Bu Rumi, adik kecilnya. Ia sadar, inilah keluarga sejatinya, bukan karena darah, tapi karena cinta dan keikhlasan yang tak bisa dibayar. Kini, setiap pagi sebelum memulai aktivitasnya, Sulastri selalu duduk di beranda rumah, menghadap ke timur, ke arah laut yang jauh di sana. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mengucap syukur. Ya Allah, terima kasih. Dulu aku dibuang ke laut tanpa nama. Tapi Engkau angkat aku dengan kasih MU. Engkau beri aku keluarga, Engkau beri aku makna. Ia lalu membuka bukunya, sebuah buku yang ia tulis sendiri. Judulnya, Perempuan Laut, Kisah Selamat dari Gelombang. Di dalamnya ia menulis semua pengalamannya, tak untuk dijual, tapi sebagai warisan batin untuk anak-anak perempuannya kelak, atau siapa saja yang ingin belajar tentang iman, luka, dan harapan. Kini, Sulastri bukan hanya seorang mantan TKW. Ia adalah simbol bahwa luka bukan akhir segalanya. Ia adalah buktinya, bahwa jika manusia membuangmu ke dasar laut, Allah bisa mengangkatmu hingga ke langit cinta dan kemuliaan. Dan jika kau hari ini sedang merasa tenggelam, ingatlah Sulastri. Ingatlah bahwa Allah tak pernah benar-benar meninggalkan hambanya. Kadang, pertolongan datang saat kau sudah tak bisa lagi berenang. Karena saat itu, tangan Allah turun langsung, mengangkatmu, menyelamatkanmu, dan menuliskan kisah baru yang jauh lebih indah dari sebelumnya.